Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul melalui pertemuan secara daring. Sudah ada 7 peserta, 7 siswa, tapi belum ada yang buka kamera on cam, belum ada yang on cam, belum ada yang buka kamera. Monggo silahkan bisa dibuka kameranya dan mengikuti pembelajaran dengan baik agar penyampaian informasi berjalan dengan lancar. Silahkan. Ayo silahkan bisa dibuka kameranya, enggak apa-apa. Cari tempat dulu, cari ruangan dulu biar bisa nyaman mengikuti. Dan untuk tidak disambi dengan kegiatan yang lainnya, tolong teman-teman yang belum masuk dikasih tahu biar bisa masuk. Oh ya, sambil cek suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tolong untuk merespon melalui kolom percakapan atau kolom chat. Ya, jelas. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai aja ya. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas soal berkaitan dengan literasi dan beberapa kaidah bahasa. Karena bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib dalam tes kemampuan akademik atau TKA ya, bulan November untuk tingkat SMA sederajat, yang juga diproyeksikan menjadi bahan untuk SNBP. Jadi nilai TKA tersebut digunakan untuk pertimbangan nilai untuk jalur SNBP. Jadi hari ini kita belajar untuk persiapan PKA sekaligus juga persiapan UTBK atau SNBP agar syukur-syukur keduanya hasilnya adalah baik kan begitu. Baik, teman-teman semua silahkan bisa mulai membaca teks yang pertama untuk soal nomor 1 sampai 4.
Apakah tulisannya bisa terbaca? Bisa, Mas. Bisa, oke, terima kasih. Bagi yang kesulitan membaca, saya bantu membaca. Nomor satu, soalnya adalah kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat satu. Kalimat satu itu bunyinya adalah merokok membunuhmu. Istilah ini memang tidak berlebihan berdasarkan rilis WHO atau World Health Organizations, ini PBB, pada 2020. Rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 7 juta orang meninggal merupakan perokok aktif. Titik-titik 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif. Hal ini tidak mengherankan, pasalnya dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 7.000 bahan kimia dengan 250 diantaranya membahayakan kesehatan. Ya. Saya pikir untuk soal nomor satu, kalimat 1 sampai 5 sudah cukup untuk memilih A, B, C, D, atau E. Merokok membunuhmu, isinya sama. A, Anda dapat terbunuh dengan merokok. B, Anda pasti terbunuh dengan merokok. C, Anda merokok sehingga terbunuh. D, meninggalnya Anda karena merokok. E, merokok menyebabkan Anda meninggal. Sebelum saya sampaikan jawabannya, silakan berpartisipasi secara aktif terlebih dahulu dengan menjawab melalui kolom percakapan. Mbak Kesha, silakan yang lain. Merokok membunuhmu. Ayo silakan yang lain. Jafrin, A juga. Anda dapat terbunuh dengan merokok. Merokok membunuhmu. Atau yang mana ini? Semuanya A. Silahkan ayo yang lain yang punya jawaban yang berbeda barangkali. Atau semuanya sepakat dengan jawaban A. Anda dapat terbunuh dengan merokok. Saya jawab. Untuk soal nomor satu ini, kunci jawabannya adalah ini. Merokok menyebabkan Anda meninggal. Nah, dengan merokok itu menyebabkan Anda meninggal karena dibunuh oleh rokok begitu. Kalau yang A, mengapa salah? Anda dapat terbunuh. Nah, ini kalimatnya kan pasif, ya. Sedangkan ini adalah kalimat apa? Kalimat aktif, ya. Kalimat aktif. Dan itu kan tandanya kalimat aktif, gitu. Ya. Ini nomor satu jawabannya adalah E. Tapi tidak apa-apa, sudah mencoba untuk menjawab. Kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut pada kalimat nomor titik-titik. Ya. Kalimat yang dicetak tebal, kemudian yang salah. Karena tadi beberapa kita melihat kata-kata yang tercetak tebal. Nah, ini bisa terlihat ya. Saya zoom sedikit. Yang pertama ada kata aktif. Yang kedua ada kata kimia.
ada kata kanker, ada kata senyawa, ada kata berpotensi, racun, zat, karsinogenik, pakai S, tabu. Nah, ada berapa kata ini? Nah, banyak ya. Mana kira-kira yang atau yang salah dalam penulisan kata? Coba silakan. Nah, 10 itu yang berarti kalimat. Oh ini carcinogenics. 10 Mas ya, Mbak Sabrina, Mbak Nasya 10. Ini luar biasa nih, pinter-pinter semua ini. Jadi memang betul ya, kalau yang lain aman kecuali kalimat nomor 10 yaitu carcinogenics. Kalau carcinogenics salah, berarti yang betul penulisannya seperti apa? Seperti apa penulisan yang benar menurut nggak pakai S ya, tidak pakai S ya Mbak Nasya, betul. Jadi tidak menggunakan S, cukup dengan karsinogenik tanpa S. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita harus berdampingan dengan kamus tersebut untuk menjawab beberapa soal. Baik, terima kasih, ini luar biasa, sudah pinter. Berikutnya soal nomor 3. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor 4. Sementara itu, sedangkan, namun, tetapi, sebaliknya. Sementara itu, sedangkan, namun, tetapi, sebaliknya. Kita lihat. Titik-titik yang pertama ini. Merokok membunuhmu, istilah ini memang tidak berlebihan. Berdasarkan rilis WHO pada 2020, rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 7 juta orang meninggal merupakan perokok aktif. Bla bla bla, 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif. Ada aktif, ada pasif. Nah, mana kira-kira? Sementara itu apa kita dulu? Sedangkan namun, tetapi sebaliknya. Kita silakan. A tanda tanya, berarti ragu. Sementara itu, kira-kira ini konjungsi apa ini? Konjungsi kronologis, apa konjungsi temporal, apa konjungsi pertentangan, atau penambahan. Ada lagi Mbak, Mas B, baik, Mas Ilmi, B, Mbak Sabrina, sedangkan. Ada dua macam kondisi. Yang pertama adalah kondisi perokok aktif, bla bla bla, kemudian perokok pasif. Karena ada dua kondisi yang berbeda, dan di waktu yang bisa berbeda, bisa juga sama. Dari segi waktunya bisa berbeda, juga bisa sama. Maka jawaban yang tepat adalah sedangkan. Sedangkan. Kalau sementara itu untuk konjungsi temporal yang pada waktu yang sama, hanya sama saja, hanya sama. Kemudian kalau namun, tetapi, dan sebaiknya ini juga salah. Karena apa? Karena ketiga-tiganya merupakan konjungsi konjungsi pertentangan. Nah, itu pertentangan. Tidak menunjukkan dua kondisi yang saling
berlawanan. Itu. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Berikutnya kita lanjut lagi. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 9. Merusak sel-sel tubuh, membuat sel tubuh hancur, mematikan sel-sel tubuh, melemahkan organ tubuh, mengaktifkan sinyal tubuh. Coba kita lihat. Ini titik-titik yang kedua ya. Kita baca dari tengah-tengah lah. Dari nomor 7, besarnya bahaya kandungan rokok bisa dilihat dari banyaknya senyawa yang ada di dalam asap rokok. Di dalam asapnya saja, setidaknya ada sekitar 5.000 senyawa berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi titik-titik. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik alias memicu kanker. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi berpotensi ini menggunakan rumus koherensi. Koherensi itu artinya maknanya sama dengan kata sebelumnya. Memang tidak ada kata yang mirip. Kalau ada kata yang mirip namanya kohesi. Jadi ini dari sisi koherensi. Koherensinya sebelumnya tadi ada kata senyawa, senyawa. Mana kira-kira yang bisa menjadi kemungkinan jawaban? A. Merusak sel-sel tubuh. B. Membuat sel tubuh hancur. C. Mematikan sel-sel tubuh. D. Melemahkan organ tubuh. E. Mengaktifkan sinyal tubuh. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi A. Merusak sel-sel tubuh. Satu. Yang lain ada yang punya pandangan berbeda? Berpotensi titik-titik racun berpotensi alaki ya, sepakat ya. Jadi benar, kunci jawabannya adalah A. Merusak sel-sel tubuh ya. Merusak sel-sel tubuh. Dan ini yang paling apa namanya, yang paling koheren ya, paling koheren dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Bagi yang belum tahu apa itu kohesi dan koherensi, saya kasih rangkuman sedikit. Dalam sebuah paragraf, merangkai kalimat itu harus padu, padu atau disebut juga dengan serasi. Kan itu. Serasi itu ya bahasanya pas, pas. Nah, dalam menciptakan kepaduan, keserasian atau pas ini, maka perekatnya itu menggunakan satu kohesi, dua koherensi. Kohesi itu kepaduan bentuk. Kalau koherensi itu kepaduan makna. Nah, kepaduan bentuk ini bisa dengan menggunakan pronomina atau kata ganti.
Bisa kata ganti orang, bisa juga kata ganti benda. Kalau kata ganti orang itu berarti ya mereka, ia, kita, kami, kalian, dan seterusnya. Saya. Kalau kata ganti benda ya berarti ini, itu, di sini, di sana, tersebut, berikut. Nah, itu namanya kata ganti. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi koordinatif, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, ada konjungsi penambahan, ada konjungsi pertentangan, ada konjungsi kronologis. Itu konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan atau keluar dalam beberapa soal. Berikutnya ke masih kohesi ya, masih kohesi. Berikutnya ada repetisi. Repetisi. Repetisi itu pengulangan kalimat, pengulangan kata dalam kalimat yang berurutan. Kalimat yang berurutan itu ya bisa kalimat 1 dan 2, atau 2 dan 3, 3 dan 4, dan seterusnya. Gitu. Di dua kalimat yang berurutan ada kata-kata yang sama, sama kata. Tuh. Gitu ya. Kemudian juga ada yang menggunakan pelesapan, ya, pelesapan. Pelesapan itu biasanya yang dilesapi adalah subjek, ya. Karena kalimat efektif itu kan kalimat yang tidak mengulang-ulang kata yang sama. Nah, itu untuk kohesi. Kemudian yang kedua, koherensi. Kalau koherensi itu ya biasanya menggunakan sinonim atau persamaan kata. Jadi kalau ada kata-kata yang bersinonim itu kemudian menjadi koherensi. Nah, dalam kepaduan ini tidak harus dua-duanya muncul, ya, tidak harus dua-duanya muncul. Tetapi salah satu di antara dua ini bisa muncul sudah cukup untuk menjadi paragraf yang padu, paragraf yang serasi. Itu untuk materi kohesi dan koherensi yang konsep yang sederhana tapi akan dipakai di dalam berbagai macam soal. Ya. Mas, mau izin tanya dong, yang pelesapan itu contohnya gimana, Mas? Masih. Pelesapan, kita kasih contoh lagi pelesapan. Pelesapan contohnya begini, misalnya subjeknya Ari, Ari membaca buku. Kemudian Ari menulis cerita. Kemudian, nah ini sudah cukup ini sudah cukup. Nah, ini kan sudah cukup karena ini sudah membentuk sebuah klausa, ya, ini sudah membentuk sebuah klausa. Ini ada subjek Ari, ini sudah ada subjek Ari. Maka kemudian Ari ini bisa dilesatkan, gitu. Bisa dilesatkan. Contoh lagi, Ari membaca komik. Kemudian membaca lagi koran. Dan membaca lagi jurnal. Ini kan sudah ada
kata membaca. Kalau ini pelesapan dalam bentuk predikat, ini pelesapan predikat. Nah, ini pelesapan. Nah, jadi kalau sudah ada kata-kata seperti ini, maka ini sudah padu, kalimatnya sudah padu, ya. Kalimatnya sudah padu. Mari membaca komik, koran, dan jurnal misalnya begitu. Jadi sudah ada pelesapan. Demikian untuk pelesapan. Oke, terima kasih Mas. Kembali kasih. Berikutnya apa ini? Oh, ini otak-atik otak-atik kalimat mengurutkan prosedur. Teman-teman sekalian, bahwa dalam soal seperti ini sebetulnya soal yang gampang, tapi gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah jika kita tidak mampu untuk menemukan kepaduan dalam sebuah paragraf. Jadi ini konsepnya masih menggunakan konsep kepaduan. Nah, konsepnya masih menggunakan konsep kepaduan. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Jika 5 kalimat tersebut disusun menjadi paragraf, urutan kalimat yang tepat adalah titik-titik. Awalnya saya baca aja lah. Adanya ruang terbuka hijau membuat kota lebih sustainable. Sustainable itu apa ya? Sustainable itu mungkin keberlanjut ya, keberlanjutan atau apa namanya, saling menguntungkan gitu ya, menguntungkan. Karena kalau sama-sama menguntungkan itu berlanjut. Tapi kalau merugikan atau tidak, bagaimana nanti kita tuh menerapkan hubungan dengan, ya tidak hanya dengan alam ya, dengan alam itu ya kalau bisa bersustainable, jadi saling menguntungkan sehingga berkelanjutan. Kalau adik-adik kemudian berhubungan dengan sesama manusia tapi tidak saling menguntungkan, itu biasanya itu tidak bisa apa namanya berlanjut. Ya, itu belum sustainable. Nah, nanti kata sustainable bisa bisa apa namanya, bisa ada di forum-forum diskusi-diskusi atau di kafe-kafe atau di yang tampak lebih apa namanya, tampak lebih ilmiah. Baik, saya ulangi. Adanya ruang terbuka hijau ini membuat kota lebih sustainable. Kemudian padahal jumlah dan kualitas ruang publik, terutama ruang terbuka hijau, amat penting bagi sebuah kota. Sebab hadirnya pepohonan dan hamparan hijau yang tumbuh tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di udara, tetapi juga dapat mengurangi masalah urban heat islands dengan menurunnya suhu lingkungan. Ruang terbuka hijau memberi dampak positif bagi warga kota dalam beberapa aspek. Jumlah ruang terbuka hijau semakin berkurang dan tidak berimbang jika dibandingkan dengan banyaknya bangunan yang telah memenuhi kota. Gitu. Saya pikir sudah dapat gambarannya ya. Tinggal nanti kita urutkan ini kira-kira paragrafnya deduktif apa induktif. Gitu. Kalau dilihat dari opsinya mulai dari 4 dan 5. Kira-kira 4 dulu atau 5 dulu? Coba minta pandangannya di kolom percakapan. D delta 5. Ruang terbuka hijau publik memberi dampak positif bagi warga kota dalam beberapa aspek. Saya juga setuju. Saya lebih condong untuk mengawali dengan nomor 5. Nomor 5 dulu.
Berikutnya setelah 5, D juga ya. 5, 2 kita cek. Padahal jumlah dan kualitas ruang publik, terutama ruang terbuka hijau, amat penting bagi sebuah kota. Itu sudah menunjukkan adanya kepaduan antara kalimat 5 dan kalimat 2. Kemudian setelah itu, kalimat nomor 4. Ruang terbuka hijau publik memberi dampak positif bagi warga kota dalam beberapa aspek. Ya. Kemudian dirinci aspeknya, adanya ruang terbuka hijau lebih sustainable tadi ya. Nah, ini rinciannya. Kemudian yang terakhir adalah nomor 3, sebab hadirnya pepohonan dan hamparan hijau dan seterusnya. Ya, kunci jawabannya adalah yang D, 5, 2, 4, 1, 3. Ini membutuhkan kecermatan, membutuhkan kecepatan juga, dan membutuhkan pemahaman. Minimal kata-kata yang sering keluar itu bisa dipahami. Kemudian juga memahami tentang jenis-jenis paragraf, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Kalau deduktif, kalimat utamanya ada pada bagian awal. Kalau induktif, kalimat utamanya ada pada bagian akhir. Bisa juga dua-duanya atau campuran. Berikutnya nomor 6 sampai nomor 10 menggunakan teks ini. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Judulnya apa? Kalau ingin membuat judul, kita mencari dulu ide pokok dari setiap paragraf atau ide utama dalam setiap paragraf. Karena ini ada 2 paragraf, berarti ada 2 ide utama. Kemudian judulnya adalah yang paling umum yang mewakili 2 ide utama tersebut. Itu secara konsepnya begitu, ya, secara teorinya begitu. Mari kita cek. Paragraf 1, gempa megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Fenomena ini biasanya terjadi bla bla bla. Nah, ini nampaknya kalimat utamanya ada pada bagian awal. Ya, ada bagian kalimat nomor 1. Ya. Kemudian paragraf kedua. Kalau paragraf kedua, kira-kira paragrafnya jenis paragraf apa ini? Deduktif, apa induktif, apa campuran? Deduktif, ya berarti ada di awal. Dampak dari gempa megatrust sangat mantap. Nah, jadi yang pertama kita garis bawahi tentang gempa megatrust. Kemudian yang kedua dampak dari gempa megatrust. Opsinya zona dan kasus gempa megatrust di Indonesia. B. Proses terbentuknya gempa megatrust di Indonesia. C. Penyebab dan dampak gempa megatrust di Indonesia. D. Implikasi gempa megatrust di Indonesia.
Prediksi gempa megatrust di Indonesia. Pilih C, penyebab dan dampak. Karena tadi di awal menerangkan tentang ini penyebab. Penyebab apa pengertian? Apakah gempa ada penyebabnya? Kalau saya ya sebetulnya bagus sih ketika teman-teman menjawab penyebab, tapi masih ada yang jauh lebih tepat, teman-teman. Masih ada yang jauh lebih tepat karena gempa itu kan tidak disebabkan. Ini kan bukan menyebabkan, bukan memaparkan penyebab gempa, ini bukan. Ini tuh memaparkan peristiwa yang terjadi secara detail, gitu. Setujunya apa ini setujunya? B atau C ini? Proses terbentuknya gempa megatrust, ya. Memang nih kalimat satu itu proses, menjelaskan proses secara detail, proses terjadinya gempa. Tapi paragraf ini kalau menjawab yang hanya proses, belum masuk ke ini, yang paragraf 2. Belum masuk yang paragraf 2-nya belum masuk. Belum masuk ke paragraf 2. Nah, coba lagi apa ini? Depok. F sebenarnya. Ya, frustasi ya kalau sudah kayak gini itu memang betul-betul membutuhkan daya yang pemikiran yang kritis. Saya mau tahu implikasi itu apa? Implikasi, pengertian dari implikasi itu apa? Implikasi artinya keterlibatan atau keadaan terlibat. Kalau atau juga bisa benda yang termasuk atau terkaitkan yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Benda yang termasuk atau tersimbol atau benda yang disugestikan tapi tidak dinyatakan. Contohnya apakah ada implikasi dalam pernyataan itu? Ini dua makna kalau di matematika itu kan implikasi itu lawan katanya ya, atau katakanlah yang tidak termasuk dalam himpunan kan gitu. Nah, itu yang dalam matematika. Tapi yang kemudian yang pengertian pertama tadi, implikasi itu artinya keterlibatan atau keadaan terlibat. Ada proses, ada dampak. Jadi dua-duanya merupakan kesatuan. Nah, fix nggak ada jawabannya. Justru jawabannya ini bisa masuk semua antara B, C, dan D. Nah, B, C, dan D. Tetapi yang paling tepat kunci jawabannya adalah jawabannya adalah D, delta, implikasi. Implikasi itu ya keterlibatan, hubungannya. Yang pertama menjelaskan proses, kemudian yang kedua menjelaskan dampak. Itu dampak. Itu ya. Jadi mungkin belum mengerti arti implikasi. Implikasi itu ya tadi ada dua makna. Kalau di matematika implikasi itu yang bukan. Ya. Tapi kalau di literasi implikasi itu artinya justru yang berkaitan. Ya, jadi implikasi gempa megatrust di Indonesia. Berarti menjelaskan tentang prosesnya, kemudian menjelaskan tentang dampaknya. Itu disebut dengan implikasi.
Semoga bisa dipahami. Berikutnya, kita orek-orek sebentar. Hapus dulu, biar terbaca lagi tulisannya. Soal nomor 7, manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 5? Kalimat inti nomor 5. Tekanan dan regangan terakumulasi, tekanan dan regangan akan dilepaskan, tekanan dan regangan yang terakumulasi akan dilepaskan, tekanan dan regangan menghasilkan energi dan berpotensi merusak. Kalimat inti itu kalimat yang menggunakan pola subjek dan predikat. Ya, inti itu ya subjek dan predikat. Kalau predikatnya butuh objek, berarti nanti subjek, predikat, dan objek. Tapi kalau predikatnya tidak butuh objek, ya berarti subjek dan predikat saja. Gitu. Coba kita lihat kalimat nomor 5 ya tadi ya. Nomor 5 itu mana? Ketika gaya-gaya ini bekerja pada lempeng-lempeng tektonik di permukaan, nah ini jelas ini. Ini keterangan nih. Dari ketika sampai dengan ini step, nah ini disebut dengan keterangan. Berarti bukan subjek, bukan predikat. Nah ini subjeknya ini, tekanan dan regangan. Nah, ini subjek. S, tekanan dan regangan. Yang terakumulasi merupakan pelengkap. Pelengkap dari itu, jadi tidak masuk dalam S, ya, tidak masuk dalam subjek. Kemudian predikatnya adalah ini, akan dilepaskan. Ini P, predikat, akan dilepaskan. Predikat itu ya biasanya berditer, kemudian bisa juga ditambahkan modal seperti akan, harus, gitu. Itu pelengkapnya predikat. Jadi ini dua-duanya predikat. Dua kata ini akan dan dilepaskan ini predikat. Dalam bentuk gempa yang sangat kuat menghasilkan energi yang sangat besar dan berpotensi merusak. Ini semuanya adalah pelengkap. Karena pelengkap itu artinya kehadirannya itu bisa ditiadakan. Nah, sehingga kalimat intinya adalah tekanan dan regangan akan dilepaskan. Itu. Di mana ini jawabannya? Ini ada enggak? Tekanan dan regangan akan dilepaskan. Nah, ini jawabannya. Ini S-nya, ya, kemudian ini adalah P-nya, predikat. Jadi kalimat inti itu adalah S dan P. Bisa juga SPO, ya, SPO, tapi dengan catatan O ini menjadi wajib, jika tidak maka kalimatnya tidak logis. Intinya itu jadi tidak jelas, maka kemudian O-nya ini wajib tadi itu. Tapi kalau SP saja sudah cukup, jadi jawabannya adalah SP. Silahkan mengingatkan juga yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengetik di kolom percakapan. Demikian untuk soal nomor 7. Berikutnya soal nomor 8. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 10 dan 11? Nah, ini nggak usah lihat teksnya, nilainya sudah ada di sini. Ini bedanya hanya pada konjungsi atau kata hubung.
Tiga zona megatrust utama di Indonesia adalah subduksi Sunda, subduksi Banda, dan subduksi lempeng laut Maluku. Titik-titik menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap gempa besar. Mana konjungsi yang tepat, yang sehingga bahkan walaupun atau sampai. Hubungannya apa ini kira-kira? Apa hubungan saling melengkapi, atau hubungan sebab akibat, apa hubungan apa ini? Coba silahkan dibaca dulu, saya minta pendapatnya ini. Nomor 8, BB sebab akibat, sebab akibat. Ya, dah mantep, dah benar. Hubungannya sebab akibat, sudah langsung ya. Ini kan sudah menjadikan, ya, ini kan merupakan sebab akibat ini. Terima kasih, sudah pinter, luar biasa. Nomor 9, kalimat 1 perlu disempurnakan dengan kalimat 1 itu yang mana tadi? Menghilangkan kata yang, menghilangkan kata sangat, mengganti kata zona dengan kata lingkungan, mengganti kata di mana dengan kata ketika, mengganti kata ke dengan kata di. 9. Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki zona megatrust aktif yang signifikan. Benar nggak sih? Oh, kalimat 1, maaf. Kalimat 1. Nah, hilang lagi. Itu. Gempa megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Terus tadi opsinya apa tadi? Lupa. Lihat tadi. Nah, menghilangkan kata yang, menghilangkan kata sangat, mengganti kata zona dengan kata lingkungan, mengganti kata di mana dengan kata ketika, mengganti kata ke dengan kata di. Yang sama sangat kalau dihilangkan gimana? Yang sangat berukuran sangat besar, berukuran besar, beda ya, nggak bisa dihilangkan sangatnya. Yang di mana tadi? Yang gempa megatrust adalah berukuran, oh ini sangat besar yang terjadi, ya berukuran sangat besar terjadi di zona subduksi di mana. Ini kalau aku malah condongnya ke ini di mana. Ini setuju nggak kira-kira? Di mananya kurang tepat. Di mana diganti apa ini kira-kira? Di mana diganti dengan ketika. Iya, ketika. Di mana itu kan pertanyaan, lebih tepatnya konjungsinya adalah ketika, ya. Ketika salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Nah, ini ketika itu ya menunjukkan prasyarat, ya, prasyarat. Jika syaratnya itu terjadi, maka itulah, ketika syaratnya terjadi, maka kemudian terjadi yang namanya gempa megatrust. Itu nomor 9, delta. Iya, terima kasih Mbak. Berikutnya, kita sampai jam berapa ini? Jam 10.30, masih 30 menit. Ada 20 soal, baru separuh, setengah. Kata yang paling tepat menggantikan kata mantap dalam kalimat 6. Relevan, istimewa, signifikan,
bernas spesifik. C signifikan. Mantap. Kalau relevan artinya apa relevan? Relevan artinya kait mengait atau bersangkut paut, berguna secara langsung, relevan, berkaitan. Kalau istimewa apa? Istimewa artinya khas, lain daripada yang lain. Khas, unik, lain dari yang lain. Signifikan artinya penting. Ya, signifikan artinya penting. Penting. Kemudian kalau bernas, bernas itu artinya berisi penuh, banyak isinya. Bisa juga dapat dipercaya, itu kan. Janjinya selalu bernas, janjinya dapat dipercaya. Ya, intinya penuh atau dipercaya. Kalau spesifik jelas, khusus ya. Khusus. Kemudian kalau mantap, mantap itu pakai P ini sudah benar. Kadang ada yang nulis mantap itu pakai B, mantap gitu. Yang betul adalah mantap pakai P. Ya, mantap itu ya sama dengan ini, penting ya. Penting, ya, bagus, ya maksudnya bagus lah, bagus, sempurna, kukuh, kuat, ya, kuat, ya itu. Jadi bisa menggunakan kata signifikan. Demikian untuk soal nomor 10. Terima kasih. Ya. Berikutnya apa ini? Paragraf lagi, ya. Literasi lagi, soal nomor 11 sampai 14. Ayo yang tadi belum baca, untuk teks ini baca ya. Tinggal 2 teks lagi kayaknya, teks ini sama nanti 1 lagi. A, tapi agak ragu, B, antara A sama B. Ya, jadi bedanya ada pada perubahan atau peralihan pelaku usaha di sejumlah negara terus menggantikan manusia. Ini kan menggantikan, ya, menggantikan manusia dengan robot. Sebagian bekerja mendukung. Nah, kalau mengganti itu kan antara manusia dengan robot itu, saya lebih condong ke peralihan ini, beralih ya, peralihan. Peralihan itu maksudnya antara manusia kemudian dialihkan menjadi robot gitu. Untuk ragam sama jenis kan sama ya, ini kan bersinonim ya. Jadi boleh ragam pekerjaan tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Apakah perubahan atau peralihan? Saya lebih condong ke peralihan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena kalau perubahan itu sudah berubah semuanya itu total. Tapi kalau peralihan mungkin sedikit masih ada yang tetap menggunakan manusia. Bahkan
sudah ada robot, manusianya juga tetap ada, kan gitu. Jadi lebih tepatnya peralihan. Oke, baik berikutnya apa lagi? Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Penggunaan tanda koma yang salah, tanda koma, koma. Komanya, fungsi tanda koma untuk apa? Ayo, perincian. Kalimat satu tidak ada tanda koma, kalimat dua tidak ada, kalimat tiga pada Juni 2023 saja 1, juta lowongan kerja di Jerman tidak terisi. Kalimat nomor 4 komanya aman nggak? 5 po, ya coba cek. Badan Ketenagakerjaan Jerman menyebut pelibatan, oh ya ini menyebut ini ya, pelibatan perempuan migran. Ya betul betul nomor 5. Coba cek lagi yang nomor 6. Sementara ya ini dua klausa boleh, ini dua klausa dipisahkan dengan koma ini boleh aman. Nomor 7 manual berada di lingkungan kotor. Ya ini juga untuk perincian boleh nomor 7. Nomor 10 untuk konjungsi ini benar. Ya jadi yang salah nomor 5 betul. Mantap. Nomor 5. Mbak Keisha sama Mbak Zevlin. Silakan yang lain untuk bisa aktif berkomunikasi ya di kolom chat atau kolom percakapan. Berikutnya nomor 13. Kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Hal itu merugikan perekonomian Jerman hingga 100 miliar euro per tahun. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor titik-titik. Setelah kalimat nomor titik-titik. Tulis jawaban Anda dengan angka. Di setelah ya ini ya, setelah. Hal itu merugikan perekonomian Jerman hingga 100 miliar euro per tahun. Hal itu merugikan perekonomian Jerman hingga 100 euro per tahun. Hal itu merugikan Jerman hingga 100 miliar euro per tahun. Setelah kalimat 4, nah, Sabrina. Yang lain gimana? Setuju semua? Setuju semua ya? Apa belum baca? Iya, kan ini tentang kerugian ya, karena ini lowongan kerja di Jerman ini sekian, tapi 1, juta tidak terisi. Nah, itu bisa tepat masuk setelah kalimat itu. Jadi, setelah kalimat nomor 4. Betul, terima kasih. Ya, luar biasa, benar. Setelah kalimat nomor 4. Selanjutnya nomor 14. Manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat nomor 6? Ya, efektif. Pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas, tinggal latihan soal.
Ayo yang belum pernah menjawab, silakan dibaca. Ini tidak ada yang berani on kamera ini. Jangan-jangan pada masih jalan-jalan. Kekurangan yang terjadi disebabkan oleh orang-orang kelahiran sebelum 1970 terus pensiun. Kekurangan yang terjadi disebabkan oleh, kekurangan yang terjadi diakibatkan oleh, tadi disebabkan oleh, kekurangan yang terjadi dikarenakan, kekurangan yang terjadi disebabkan, kekurangan yang terjadi karena. Nah, ini karena. Ya, karena lebih efektif adalah karena, betul. Kekurangan terjadi karena orang-orang kelahiran sebelum 1970 terus pensiun, sementara jumlah penduduk lebih muda semakin sedikit. Ya, terima kasih Mbak Keisha. Mbak Keisha lagi. Ayo yang lain silahkan untuk juga aktif. Salah. Mas, mau tanya dong. Ya, Mas, kenapa nggak disebabkan? Kan itu juga bisa. Maksudnya kayak kan masuk juga. Gitu deh, Mas. kekurangan terjadi disebabkan. Nah, kekurangan terjadi disebabkan. Ini. Kekurangan terjadi itu kan sudah apa namanya, S, ini P, ini keterangan sebab. Ya, kalau ini kekurangan terjadi disebabkan, ini jadi P lagi, jadi nanti P-nya dua, gitu loh. Ya, nanti P-nya dua, jadi tidak perlu menggunakan disebabkan. Cukup ini aja, kata sebab. Tapi kalau menggunakan sebab ya nanti apa namanya, polanya dibalik antara antara tadi ya, akibat dengan sebabnya itu nanti dibalik gitu, baru nanti menggunakan sebab. Ini S, ini P, Oh, keterangan, keterangan apa namanya, keterangan sebab. Nah, ini keterangan sebab yaitu karena, keterangan sebab itu, keterangan sebab itu konjungsinya adalah karena. Itu karena kekurangan terjadi, kekurangan itu S terjadi karena orang-orang kelahiran. Nah, itu. Mas, terima kasih. Ya, kembali kasih. Berikutnya 15. Apalagi ini? Huruf kapital. Huruf kapital itu aturannya ada berapa? Itu banyak itu. Nah, nanti apa, EYD-nya dibuka. Saya juga sambil ya buka aturan EYD. Karena lama tidak buka itu kadang lupa. Penulisan huruf kapital yang salah. Oke, yang salah. 15. Yang kapital mana saja sih? Nih, Malang, satu. Kusuma Agrowisata, Kota Batu,
apel Malang. Ini spesies ya berarti ya. Kemudian WIB, waktu Indonesia Barat. D apa B? Apel Malang. Apel Malang ya. Ini aturan nomor berapa ini coba tak cek dulu. Ingatnya sih ingat, tapi aturan nomor berapa? Nah ini, aturan nomor 18. Jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Itu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Ini semuanya adalah menggunakan huruf kecil. Ya, ini apel Malang. Ini kelihatan ya ini? Enggak kelihatan. Aturan nomor 18 EYD. Nah, EYD buka nanti huruf kapital, nomornya 18, nanti ketemu. Berarti jawabannya adalah, jawabannya apa ini? Delta ya, delta nomor 4 ya. Berikutnya nomor 16 sampai 19. Nah, paragraf lagi. Udah biar besar. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat nomor 6? Nah, ini udah paragraf terakhir ini. Habis ini tidak ada paragraf lagi kayaknya. Yang dari tadi belum aktif, saya mohon untuk bisa ikut berpartisipasi. Kalimat manakah perbaikan kalimat nomor 6? Nomor 6 mana sih? Ini. Supaya waktu luang tidak terbuang sia-sia, maka harus mempersiapkannya dengan mengisi waktu kosong. Yang harus dipersiapkan apa? Nah, ya. Supaya waktu luang tidak terbuang sia-sia, supaya waktu luang tidak terbuang sia-sia, itu kan keterangan ya, keterangan yang dipindah ke depan. Jadi polanya bukan SPOK, tapi polanya K, koma, kemudian SPO. Ya. Berarti setelah K apa? S subjek. Subjeknya mana subjeknya? Subjeknya apa? Maka apa oleh karena itu apa harus apa manusia? Apa maka manusia? Ayo, mana kira-kira gampang loh ini. C, C, subjek, polanya kan K, kemudian S, P, yang gitu. Nah, ini S-nya, subjek. Mana yang subjeknya? Maka manusia, D, C, D, 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 ya, ini. Ya, ini jelas ini subjeknya adalah manusia, bukan maka manusia. Subjeknya manusia. Manusia harus mempersiapkannya dengan mengisi waktu kosong. Itu cara menjawabnya. Di polanya adalah keterangan K, S, P, harus mempersiapkannya. Ini kalau saya anggap sih bukan objek sih, ini pelengkap ini. Dengan mengisi waktu kosong itu pelengkap. Kan tadi objek itu tidak apa namanya, tergantung sama predikat. Ada predikat yang butuh objek, ada predikat yang tidak butuh objek gitu. Kalau belum paham tak terangkan ini predikat yang butuh objek sama yang tidak butuh objek ya. Contohnya
Contohnya adalah trimbil berdagang sayur di pasar. Coba fokus, trimbil berdagang sayur di pasar. Polanya apa ini polanya? Trimbil S, berdagang P, di pasar keterangan. Nah, sayur apa ini sayur? Sayur apa kira-kira? Objek apa pelengkap? Nah, kemudian satu lagi untuk pembanding. Trimbil mendagangkan sayur di pasar. Trimbil S, mendagangkan P, di pasar K, keterangan. Sayurnya apa? Sama-sama sayur. Sama-sama sayur. Sama-sama sayur. Kalau pelengkap bisa dihilangkan dan kalimatnya tetap logis. Kalau dia objek, dia tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, kalimatnya menjadi tidak logis. Coba, kalau kalimat yang pertama kita tutupi sayurnya. Kita tutupi sayurnya, ini kita tutup. Kira-kira kalimatnya logis atau tidak? Yang atas pelengkap, yang bawah objek. Nah, ya, karena sayur ini kan kalau kita hilangkan yang pertama ini kalimatnya tetap logis, maka dia bukan objek tapi pelengkap. Sedangkan yang kedua, kalimat kedua, ini kalimat dua, ini kalimat satu. Sayur ini kalau kita hilangkan jadi tidak logis. Trimbil mendagangkan di pasar. Pertanyaannya apa yang didagangkan? Jadi dia wajib ada objek. Maka sayur ini fungsinya adalah objek. Demikian, ya terima kasih sudah pada pinter ya, luar biasa. Berikutnya 17. Tinggal 4 nomor lagi. Kata kosong dalam kalimat 6 seharusnya titik-titik. Dibiarkan saja sudah benar, diganti dengan kata jeda, diganti dengan kata lengang, diganti dengan kata hampa, diikuti dengan kata sekali. Bentar. Nah, kok hilang? Kalimat nomor 6, kalimat 6. Kosong. Supaya waktu luang tidak terbuang sia-sia, maka harus mempersiapkannya dengan mengisi waktu kosong. Kosongnya hampa, jeda, lengang, feeling. Kenapa feelingnya enggak ini dibiarkan aja? Yang lain gimana? Ayo yang lain, saya tunggu ini. Lengang itu ke waktu apa ke apa ya? Ke tempat. Tempat atau waktu kalau lengang itu. Lengang itu
menurut saya orientasinya adalah ke tempat ya. Jadi tempatnya itu baratnya itu sepi lah, tidak ada antrean ya, tidak ada antrean itu berarti kan lengang gitu. Atau jalan raya itu lengang karena mungkin mobilnya motornya itu tidak terlalu banyak gitu. Ya, jadi memang benar dibiarkan saja, sudah benar itu ya. Kalau memang sudah benar ya tidak perlu diganti, tidak perlu diganti, dibiarkan saja ya. Berarti ya cakep. Selanjutnya 18, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2, yang harus dihilangkan kalimat 2, yang bisa hal aktivitas dari. Jadi ini tidak efektif ya kalimat nomor 2 ya. Mana tadi kalimat 2? Dengan waktu yang ada, seseorang bisa melakukan berbagai hal, aktivitas dari bekerja, istirahat, bermain, dan sebagainya. Kita lihat lagi yang harus dihilangkan mana ini. Yang bisa hal, aktivitas dari. Ini kan, nah, ini yang mengganggu itu. Seseorang bisa melakukan berbagai hal apa berbagai aktivitas. Hal ya, halnya dicoret ya maksudnya ya, halnya dicoret ya, halnya yang dicoret. Berarti melakukan berbagai aktivitas dari bekerja ya, misalnya. Jadi hal yang kita hilangkan. Jadi jawabannya adalah C nomor 18. Luar biasa. Selanjutnya, aduh, hilang mana kan? Nah, 19. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat atau konjungsi yang tidak tepat. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Dan dengan kalau dalam agar. Dan dengan kalau dalam agar. Dan dengan kalau dalam agar. Kalimat itu memang 1 sampai 5. Dan dengan kalau dalam agar. Dan dengan yang ketiga apa tadi? Yang keempat ini kalau, yang ketiga kalau dalam sama agar. Coba yang konjungsinya kurang tepat yang mana? Benar ya, kita cek lagi 19. Dan dengan kalau dalam agar ya. Dannya kurang tepat. Yang tepat apa yang kurang tepat tadi? Yang tidak tepat kok ya. Mencari yang tidak tepat loh ya. Bukan yang tepat, yang tidak tepat, yang salah. Konjungsi yang salah, konjungsi yang tidak logis. Kalau logis berarti sudah benar. Milihnya yang salah. Kalau ini kan dan itu kan tepat sih ya. Misalnya ya, ini kan ada A, ini B, kemudian dan C, kan gitu kan.
dengan waktu yang ada, atau sampai lupa kalau manusia punya waktu luang, maka dari itu manusia harus bersyukur masih diberikan kelancaran dalam bekerja. Gunakan waktu luang yang dipunya agar tidak berbuat sia-sia. Jadi mana ini? Atau yang mungkin ambigu atau yang tidak pas lah ya, yang mungkin kalimatnya jadi aneh. Kalau yang pertama kan sudah benar, yang kedua juga sudah, ini yang kelima sudah. Ini ya, kalau ini gimana ini? Ini kita permasalahkan nggak? Segala pekerjaan yang dikerjakan membuat manusia terkadang lupa waktu, membuat terlalu fokus bekerja sampai lupa jika manusia punya waktu luang, atau sampai lupa kalau manusia punya waktu luang, sampai lupa jika manusia punya waktu luang, itu ya. Nah, jadi yang tidak tepat adalah kalau. Ini kan teksnya teks non-fiksi ya. Kalau teks non-fiksi itu kan lebih tepatnya jangan menggunakan kalau ya. Menggunakannya adalah jika saja ya, jika. Jika bukan kalau. Jika. Karena teksnya non-fiksi. Kalau teks fiksi bebas mau pakai apa saja juga boleh. Terakhir 20. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. Nah, 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita lihat dulu kalimat nomor 1. Guna menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah, sangat penting untuk menciptakan kondisi sabta pesona yang terdiri dari 7 unsur. Kalimat nomor 1, aman atau tidak? Adakah kata yang penulisannya salah? Kata atau gabungan kata yang penulisannya salah di kalimat nomor 1. Silakan pendapatnya. Ayo terakhir ini, teks terakhir. Di kalimat nomor 1, sabta pesona. Di mana penulisan sabta pesona? Digabung apa dipisah? Eka, Dwi, Tri, Catur, ya, Panca, ya, itu semuanya termasuk sabta, ya. Dasa itu termasuk gabungan kata yang penulisannya adalah disambung, ya. Karena ini termasuk kritik tidak bisa dipisah karena tidak mampu berdiri sendiri, ya. Artinya 7, sabta itu 7. Berarti sudah ketemu ini, kalau ini dipermasalahkan berarti sudah ketemu, berada di kalimat nomor 1, sudah selesai. Tapi kita coba cek yang lain ya. 7 unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. 7 unsur harus dapat diciptakan dan dapat menimbulkan suasana yang indah dan memesona. Memesona apa mempesona? Memesona apa mempesona?
Ya, kalau nomor 1 sudah salah, harusnya nomor 3 benar. Karena yang benar adalah memesona. Karena kata dasarnya adalah pesona. Pesona. Me plus huruf yang diawali P, huruf K, T, atau huruf S, maka ini huruf-hurufnya menjadi luluh. Luluh itu hilang. Ya, jadinya memesona. Kecuali kalau ketemunya PR, PR, KR, PR, SR gitu, ini tuh huruf-huruf double, huruf-huruf konsonan rangkap, jadi dia tidak luluh. Ini tidak luluh, tidak luluh. Itu tentang kaidah penulisan huruf. Ya. Di yang lain aman ya. Ini ada huruf miring juga karena memang bukan bahasa Indonesia. Sudah selesai untuk pembahasan soal pada pagi hari ini. Masih ada waktu 1 menit. Cukup? Tidak ada diskusi? Baik, semoga pertemuan yang sedikit ini memberikan kita pencerahan yang baru, dan semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Amin. Makasih, Mas.